garam ya, tentunya udah pada tahu. Ini ada bacanya nih, garam laut bukan garam meja. Jadi ini garam dari laut terbaik di Indonesia. Pokoknya Indonesia's finest sea salt, asli Indonesia, garam laut Indonesia yang murni ya teman-teman. Kalau nggak salah ini harganya 30.000 ya, 35 apa 37 ya, pokoknya 30-an ribu lebih ya. Aku beli Super Indo. Ini garam meja, jadi rasanya beda teman-teman. Ini garamnya lebih gurih, garam meja yang beriodium. Kalau garam laut itu rasa garamnya itu lebih agak pahit sedikit ya, lebih asinnya banget ya tentu, tapi agak pahit sedikit ya ini. Dan yang mau aku bahas di video kali ini adalah ada nih beberapa manfaat dari garam laut ya, terutama ini ya. Jadi dari tekstur ini agak kasar sedikit ya, kalau garam iodium itu lebih halus ya teman-teman. Oke, untuk kesehatan kulit ini teman-teman, bisa juga buat masker wajah katanya ya, masker wajah ini. Jadi tentu saja nggak garam aja ya, garam dicampur dengan madu gitu, katanya bisa buat anti radang nih teman-teman ya, mengurangi iritasi. Tapi tentu harus dikonsultasikan kepada dokter dulu ya. Kalau mau nyoba ya boleh sih, cuman ini tanpa efek samping kayaknya ya. Tapi kalau memang untuk bahan-bahan alami kayaknya memang minim efek ya, minim efek samping ya, karena madu bagus tentunya ya, dan garam ini memang netral, jadi aman-aman aja ya menurut saya ya gitu. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa maskeran menggunakan garam laut atau dengan madu ya, campur garam laut. Mungkin ada beberapa jenis kulit tertentu ya teman-teman. Jadi saya sarankan sih memang baiknya konsultasi ke dokter kulit dulu ya, ke dokter wajah, sebelum melakukan masker dengan bahan garam laut dan madu gitu teman-teman. Apalagi yang wajahnya istilahnya gampang jerawatan atau ya kayaknya ya, kalau garam netral kayaknya ya bisa ngebersih, tapi saya kurang yakin juga ya. Pokoknya atas saran dokter loh teman-teman, catat ya. Jadi manfaat garam laut itu banyak sebetulnya ya, salah satunya itu untuk masker wajah. Kayaknya pengen nyoba juga saya ya jadinya. Oke, dan juga bisa buat mandi lulur nih teman-teman. Jadi bisa buat lulur mandi, caranya gimana ya? Jadi bisa membuat mengelupaskan sel kulit mati ya, tapi harus dicampur dengan bahan lain juga, misalnya madu juga iya, terus olive oil, minyak zaitun. Tapi agak susah ya kalau yang murni minyak zaitunnya, agak mahal ya. Ini bisa dibalurkan ke seluruh tubuh dengan bahan alami lainnya tentunya ya, yang untuk penyeimbang. Jadi bisa untuk untuk gosok lulur ya. Jadi butiran garam laut itu dia mampu membersihkan kulit ya. Saya yakin juga sih, karena memang kan garam ya bisa memberikan efek mineral ya. Manfaat mineral dari garam laut ini juga kenapa tidak ya, bisa bermanfaat untuk lulur-lulur ya, untuk gosok-gosok di kulit bagus. Cuman mungkin kerasa agak kasar aja kali ya, yaitu makanya harus dicampur dengan bahan-bahan yang lembut tentunya, seperti olive oil ya, atau madu misalnya, jadi lebih larut gitu, lebih mulus. Dan banyak lagi juga sih teman-teman, karena ini untuk katanya garam juga bisa untuk pemutih gigi teman-teman. Jadi tapu dicampur dengan soda, jadi campuran garam laut dengan soda kue. Wow, saya belum bisa praktekkan ya. Kayaknya patut dicoba ya. Jadi bisa mencerahkan warna kulit. Aduh, gigiku juga ada kuning-kuningnya sedikit, tapi nggak putih-putih banget. Pengen sih putih gitu kan, putih bersih gitu kan. Jadi ini bisa membersihkan dan mencerahkan warna gigi ya teman-teman. Jadi harus dicampur dengan soda kue dan garam laut. Nah, itu gampang banget ya. Jadi bisa juga buat obat kumur teman-teman.
untuk menghilangkan bakteri yang menyebabkan bau mulut. Jadi kumur dengan air garam laut ini. Oke. Banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, barusan tadi pagi ya kan untuk refleksi nih teman. Jadi suamiku aku kasih rendeman air hangat ya, kasih garam, katanya dia cenat-cenut ya, sesuai dengan artikel yang ku baca itu ya. Jadi si garam lautnya itu membantu membuka pori-pori di kaki ya, sehingga rasanya ada cenat-cenut gitu teman-teman. Mungkin juga efek dari air hangat, pokoknya airnya air setengah panas juga sih, jadinya dia agak kepanasan juga. Tapi lama-lama kan jadi anget tuh, terus ada cenat-cenutnya gitu teman-teman. Kalau bisa buat terapi kenapa enggak ya, teman-teman juga bisa refleksi ya yang murah meriah ya dengan garam laut ini, dan katanya enak gitu ya, bolehlah dicoba teman-teman, karena saya juga pengen coba refleksi kaki ya dengan garam laut, rendaman air garam laut. Oke teman-teman, ini aku punya segelas air hangat ya. Nah ini untuk bisa mencegah dehidrasi teman-teman. Jadi kurang lebih berapa ya, ini ada kali 50 apa 70 ml. Jadi aku akan kasih garam ya, garamnya jangan sampai banyak banget ya, setengah sendok teh kali dulu ya. Nah ini seperempat sendok teh ya, segini ya. Seperempat sendok teh. Jadi aku campur, ini garam laut loh teman-teman. Jadi aku pengen juga ya, jadi bisa buat kumur-kumur ya, bisa buat diminum juga ya, bismillah. Tapi mungkin ya ada kondisi badan tertentu yang harus hati-hati juga, tidak mengkonsumsi atau meminum larutan air garam laut ya. Jadi betul-betul kita harus tahu kondisi kita. Kalau lagi nggak apa-apa mah netral-netral aja ya, kenapa enggak ya, namanya juga untuk kesehatan. Tapi kalau memang ada penyakit tertentu ya teman-teman, jadi teman-teman alangkah baiknya konsultasi dengan dokter ya. Boleh nggak dok aku minum larutan garam laut gitu kan untuk kesehatan, yaitu lebih baik dikonsultasikan karena indikasi di tubuhnya ada penyakit apa ya, walau alam ya. Tapi kalau kita fine-fine aja sih, kayak aku pengen untuk terapi atau kesehatan ya, kenapa enggak ya. Jadi semuanya harus dipikir dulu, maksudnya kalau ada penyakit yang serius-serius kan tentu harus konsultasi ke dokter ya. Tapi kalau memang nggak ada penyakit, misalnya netral aja tubuhnya, sehat ya, untuk menjaga kesehatan, kebetulan tubuhnya lagi nggak ada masalah apa-apa, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Oke, bismillah, tak coba dulu. Asin lah pastinya ya. Aku pengen coba sebentar, bismillah. Kayak garamnya terlalu banyak, sedikit ya, harusnya seperempat sedikit lagi gitu dikurangin ya. Oke, ini ya yang air yang agak rasanya asin itu Pocari Sweat teman-teman. Jadi aku beli juga ini ion, katanya pengganti ion. Bener juga sih untuk mengganti ion ya. Kalau kita banyak keringat kan musim kemarau gitu kan, jadi banyak minum, akhirnya banyak minum seperti ini gitu. Tapi ya diatur-atur aja ya, jadi mencegah dehidrasi. Tapi saya pikir-pikir yang ini tuh kayak ada asin-asinnya, bener gak sih teman-teman ya. Pokoknya udah habis segini nggak berasa kok, nggak sadar juga ya, maksudnya baru nyadar maksudnya ini mengandung garam juga ya. Nggak tahu nih Pocari Sweat mengandung garam laut atau bukan, yang jelas kalau minum ini kerasa agak sedikit asin ya, bener gak sih teman-teman. Jadi menurutku ini memang ada asinnya dan manis, asin manis lah gitu. Tapi asinnya itu aku percaya kayaknya memang percampuran garam juga ya, sehingga mampu untuk menghilangkan menggantikan ion tubuh yang hilang, maksudnya untuk menghidrasi ya, memompa cairan mineral lagi di dalam tubuh ya teman-teman, seperti itu.
Jadi mampu mengurangi kekurangan cairan ya, retensi, yaitu kekurangan cairan ya teman-teman. Mengasinkan makanan dengan garam laut akan membantu menghilangkan retensi kembung dan kelebihan air. Oh, jadi ini bisa buat masak nggak sih? Bisa juga katanya. Jadi garam laut itu bisa dicampur dengan masakan ya. Dia mengandung kalium dan natrium yang membantu melepaskan air yang tertahan. Jadi mengasinkan makanan itu pakai garam laut, dia akan menghilangkan itu tadi ya, kembung dan kelebihan air katanya. Dan paling utama ini kalau refleksi ini ya bisa mengatasi stres teman-teman ya. Jadi baguslah ya, tapi dengan air hangat dan minum sebelum tidur atau untuk pengen tidur nyenyak teman-teman, capek lelah gitu, minum 1 gelas air dikasih sedikit aja. Tadi kayaknya saya kebanyakan garamnya jadi asin gitu, sedikit aja itu untuk merefreshkan kembali kelelahan ya. Jadi kehilangan mineral jadi diganti karena dia sumber mineral ya teman-teman, sumber mineral yang bagus. Dan satu lagi ya teman-teman yang gak kalah pentingnya itu, dia bisa jadi dibuat refleksi lah. Jadi istilahnya kalau yang kram-kram bulan, suamiku suka kram otot gitu ya teman-teman. Jadi memang kekurangan mineral itu membuat otot tidak rileks ya. Jadi harus banyak minum sehingga kebutuhan mineralnya itu bagus ya. Jadi kadar elektrolit dalam tubuhnya rendah, jadi harus dipompa ya, sehingga itu menyebabkan nyeri otot, kram, dan bahkan sindrom kaki gelisah ya. Pokoknya pegel-pegel, kram-kram ya, ada baiknya kita berendam menggunakan garam laut teman-teman. Dan itu rasanya cenat-cenut kata suamiku. Saya belum nyoba ya, saya pengen nyoba tapi kapan ya, nanti deh. Pokoknya ada waktu, pengen banget nih untuk refleksi. Penyeimbang elektrolit ya, jadi dan juga bisa untuk kulit wajah loh teman-teman. Aduh, ini bisa ya itu tadi ya, saya bisa buat masker tapi harus ditambah dengan bahan lain seperti madu gitu ya, biar seimbang. Dan ingat, untuk wajah itu harus hati-hati juga ya, tetap konsultasi ke dokter, kenali kulit kita ini seperti apa. Tapi kalau netral, garam lautnya itu kan kasar-kasar ya, lebih baik dilarutkan dulu, setelah itu baru buat masker. Jangan digosok-gosokin garam lautnya ke wajah, jadi nanti wajahnya pada ya pada kasar-kasar begitu kan, nyeri juga ya teman-teman. Nah, jadi lebih baik dengan cara yang benar gitu, dilarutkan dulu si garamnya, dicampur madu gitu. Kalau sudah halus larut, jadi kita bisa tempelin ya, jangan langsung gosok-gosokin garamnya ke wajah ya teman-teman. Begitu juga kalau kita mau luluran gitu kan, dilarutkan dulu si garamnya ini dengan campuran misalnya tadi ya olive oil atau madu. Setelah itu baru kita balurkan, jadi lebih lembut ya, jangan pas garamnya aja digosok-gosok. Tapi kalau memang teman-teman mau ya nggak apa-apa, coba rasanya kan kasar ya. Oke gitu ya teman-teman, jadi tuh dapat menghaluskan kulit ternyata ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Dan saya senang juga ya sharing-sharing info tentang manfaat-manfaat bahan masakan di sekeliling kita yang murah meriah ya, yang tentunya mudah didapat tapi khasiatnya banyak untuk kesehatan. Karena bulan ini alhamdulillahnya bulan Maulid ya, ini betul-betul barokah banget ya teman-teman. Pas sore ini hujan gitu, jadi di tempatku ini ya udah turun hujan. Pokoknya aduh senang banget ya, refresh lagi, kayak di angin-angin kalau hujan itu kan. Jadi refresh alami gitu. Nah, ini udah mulai memasuki bulan musim hujan ya. Tetap kita harus menjaga kesehatan karena kan perbedaan dan perubahan musim itu sangat berpengaruh pada kondisi tubuh ya teman-teman. Jadi so keep healthy ya. Apapun kegiatan kita tetap kita seimbangkan antara olahraga, minum, dan asupan hal-hal yang memang
baik untuk kesehatan ya, minuman jamuan alami ya, bahan-bahan alami untuk kesehatan ya, nggak apa-apa. Salah satunya ini ya, si garam laut ini kebetulan di toko yang sering saya beli itu ada, jadi ya udahlah aku pengen beli dan kepo juga ini, ternyata memang bisa buat dikonsumsi, buat dimasak boleh, bisa buat diminum juga bisa ya, buat dilulur bisa, pokoknya ini bermanfaat untuk segala macam ya teman-teman. Oke, ini aku ada gandengan dengan minuman ini karena memang cuma minuman ini yang rasanya sedikit-sedikit asin dan ada manisnya sih ya. Tapi kalau kita mau alami ya langsung aja air sama garam laut gitu. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan ya. Semoga jadi perbaikan saya. Dan oke, terima kasih. Kalau ada masukan, saya senang banget nih bagi-bagi informasi tentang kesehatan ya. Siapa tahu saya juga yang awam dan miskin ilmu, tentunya saya juga haus akan ilmu ya. Teman-teman bisa sharing seperti pas saya upload video-video yang lain tuh ada masukan juga gitu kan. Cuma lagi sesinya sesi masak ya, ngasih masukan campuran tepung apa gitu. Saya senang banget karena dengan video-video yang saya buat semoga terinspirasi dan saya dapat ilmu dari teman-teman. Kenapa enggak ya? Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya teman-teman yang belum di subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.